Pemirsa, ular sanca batik sepanjang 9 meter ini dilepaskan petugas BBKSDA Riau ke alam liar. Sebelumnya, ular tidak berbisa ini ditangkap saat muncul di permukiman warga. Ini dia ular sanca batik berukuran besar yang akan dilepas liarkan petugas BBKSDA Riau ke kawasan konservasi. Bayangkan, butuh 7 orang dewasa untuk memegangi ular sepanjang 9 meter itu. Oke teman-teman ya, sekarang ular sudah mulai beradaptasi di lingkungan barunya. Isolasi di mulutnya sudah mulai lepas. Dia sudah mulai naik ke atas. Lihat, ini si ular. Ini ular besar banget. Setelah pemeriksaan fisik dan pendataan, ular tak berbisa yang mematikan lewat lilitannya itu dilepaskan ke alam liar oleh sang pawang. Sebelumnya, binatang melata yang diperkirakan sudah berusia 30 tahun itu diselamatkan oleh pecinta reptil saat muncul di permukiman warga Desa Sungai Buluh, Pelalawan. Karena berdasarkan sifat liarnya, ular piton dengan panjang kurang lebih 9 meter itu langsung kita lepas liarkan di salah satu kawasan konservasi yang ada di Provinsi Riau. Harapannya dengan pelepas liaran satwa ini nantinya ular tersebut bisa berkembang biak di alam. Pelepas liaran ular sanca bertujuan menjaga populasinya agar tidak punah, menyusul maraknya perburuan dan perdagangan kulit ular. Ahmad Dison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Masya Allah, meskipun hewan buas dan bisa mengancam keselamatan manusia, ular juga punya hak untuk hidup di habitatnya. Saya ingin berdiskusi dengan Ustadz perihal hal ini, Ustadz. Kan kita banyak melihat, kalau kita sebagai orang awam melihat hewan selain hewan kayak semacam kucing yang lucu, karena kalau kita melihat reptil itu kan kadang timbul rasa geli atau rasa takut. Tapi juga ada beberapa orang seperti yang tadi kita lihat itu pecinta hewan justru merawat reptil, merawat hewan-hewan yang mungkin kita anggap untuk apa. Nah, apakah orang-orang seperti ini punya posisi spesial, Ustaz, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah ada kisah-kisah seperti ini di zaman Nabi? Ya, baik ya. Tentu yang pertama kali kita harus pahami bahwa Allah sangat mencintai makhluknya, ya itu ya. Dan makhluk Allah itu, ya itu bukan hanya manusia, tetapi juga semua yang diciptakan oleh Allah itu makhluk Allah, ya. Baik manusia, hewan, tumbuhan, bumi ini, gunung, angin, air, semua itu kan makhluk Allah ya. Nah kalau kita pahami itu, tentu kita juga tahu bahwa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Semuanya itu mempunyai peran, mempunyai fungsi yang seringkali kita juga belum mengetahuinya atau tidak mengetahuinya. Karenanya kalau kita lihat, ular fungsinya apa? Padahal fungsi ular untuk menjaga keseimbangan ya itu penting sekali. Nah, karenanya irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata Rasulullah SAW, sayangi semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita itu berempati itu bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi kita juga harus sebagai khalifah ya. Kita ditunjuk sebagai pemimpin. Khalifah itu dalam arti pemakmur. Ya, pemakmur bumi, kita harus menjaga keseimbangan bumi. Karenanya kita diamanahi oleh Allah, yang namanya manusia itu dikasih otoritas ya untuk menjaga keharmonisan, menjaga merawat yang namanya bumi. Ya, karenanya wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, kata Allah. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi seringkali manusia itu tidak paham dan merusak yang namanya bumi. Ada yang kemudian perburuan yang kemudian binatang-binatang jadi punah. Ada kemudian pemotongan gunung dan lain-lain yang akhirnya menjadi banjir, merusak. Dan ini semuanya sebetulnya secara tidak langsung oleh Allah diperbaiki. Dirusak lagi. Karenanya Allah tegaskan tuh. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah itu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Yudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, ya. Dan kemudian Allah sesekali dibiarkan sama Allah ya agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kadang-kadang kerusakan itu ya segala sesuatunya kemudian menjadi musibah, menjadi banjir dan lain-lain, kadang-kadang sama Allah dibiarkan aja dulu, nggak
perbaiki dulu agar supaya kita belajar bahwa ini kerusakan karena kita begitu. Nah, jadi yang namanya hewan-hewan pun bagaimana kita tidak boleh ya sewenang-wenang membunuh dan lain-lain. Karena apa? Karena kita yang bertugas untuk merawat dan menjaga mereka. Baik Ustaz, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa